Bab 177. Para jenius berkumpul. Selain memeriksa penyakit, ada juga meramal nasib dan ramalan, dan segala jenis harta karun. Brian Chi sesumbar. Lalu, dia menghela nafas lagi. Tentu saja, Kota A menggunakan kekuatan seluruh provinsi dan ini hanya bisa diadakan setahun sekali. Berbeda dengan tempat-tempat besar seperti Kota B, CKECK, setiap saat selalu ada kegiatan seperti tidak ada habisnya. Kalimat ini memberi Eric Kin perasaan krisis. Sumber daya Kota B tidak diragukan lagi adalah yang paling unggul di seluruh musim panas, dan keluarga Su, sebagai keluarga teratas Kota B, tentu saja ikut menikmati bonus ini. Memikirkan hal ini, Eric Kin memandang Brian Chi dan bertanya, apakah ada syarat tertentu untuk pergi ke Local Street? Tentu saja. Kata Brian Chi, harus kaya atau terkenal, atau setidaknya tokoh besar dari daerah sini, kalau tidak, bukannya malah kacau. Eric Kin menghela nafas pelan, benar-benar lingkaran setan. Semakin tinggi berdiri, semakin banyak sumber daya yang akan bisa dinikmati. Dan orang biasa tidak memiliki kesempatan itu sama sekali. Baiklah, aku akan menemanimu jalan-jalan malam ini. Eric Kin mengangguk. Baguslah. Brian Chi menghela napas lega. Dia adalah seorang tiran lokal standar. Setelah menjadi kaya selama bertahun-tahun, dia telah berpikir untuk meningkatkan warisan budayanya dan berbelanja harta karun di mana-mana, tetapi semua orang menganggapnya bodoh, entah sudah dibohongi berapa kali. Kali ini dia menghadiri pesta ulang tahun kakek Su. Jika dia membawa barang palsu, kelak mungkin dia sudah tidak bisa mengangkat kepalanya lagi di kota X. Di malam hari, Brian Chi membawa sekelompok orang untuk menjemput Eric Kin ke Local Street. Melihat tim perkasa di belakangnya, Eric Kin mengerutkan kening dan berkata, apakah kamu akan membeli barang atau pergi bertarung? Aku hanya ingin suasananya. Brian Chi menyentuh hidungnya. Eric Kin mengerutkan kening, suruh mereka pergi saja. Brian Chi tidak berani membangkang perkataan Eric Kin, dia langsung melambaikan tangannya, kalian semua pulanglah. Tuan Kin, apalagi yang perlu aku lakukan? Brian Chi bertanya dengan hormat. Eric Kin duduk di dalam mobil, sedikit menutup matanya dan berkata, ayo pergi. Mobil itu melaju kencang dan segera sampai di Local Street. Begitu keluar dari mobil, Eric Kin merasakan sesuatu yang aneh. Local Street ini sepertinya agak aneh. Lingkungan sekitar terlihat normal, tapi samar-samar membuat orang merasa terkendali. Apakah kamu ada merasa sedikit kehabisan nafas? Eric Kin memandang Brian Chi dan bertanya. Brian Chi menggaruk kepalanya dan berkata, tidak. Raut wajah Eric Kin berubah sedikit, dan dia berbisik formasi untuk membatasi seorang pejuang. Hanya ada satu kemungkinan itu. Pemilik Local Street ini mungkin bukan orang biasa, paling tidak dia pasti seorang ahli formasi. Lingkungan Local Street sangat indah, dengan bangunan kuno di kedua sisi jalan, dan wanita-wanita yang menawan terlihat dari waktu ke waktu di jembatan. Pada saat ini di bulan Juni, ketika bunga-bunga sedang mekar sepenuhnya, seluruh Local Street bahkan lebih diselimuti oleh keharuman bunga. Local Street saat ini penuh sesak, bisa dikatakan berdempetan, baru saja berjalan ke pintu masuk, di kedua sisinya semuanya adalah barang antik duniawi. Eric Kin tidak tertarik dengan ini, jadi dia bahkan tidak melihatnya. Brian Chi yang ada di samping memusatkan pandangan matanya dan terus bertanya pada Eric Kin mana yang akan dibeli. Eric Kin meraba sepotong suet giok, dan berkata, jika batu giok ini diambil di bawah harga 10 miliar, pasti sepadan dengan uangnya. Bagaimana menawar, terserah kamu. Setelah lepas dari Brian Chi, Eric Kin dengan cepat berjalan ke depan. Di ujung Local Street, ada sebuah batu bernama Batu Cinta. Biasanya, banyak pasangan muda yang bersumpah di depan batu cinta, jadi di sini cukup terkenal. Keluarga Lei, Teng Lei ada di sini. Pada saat ini, ada gelombang kegelisahan di antara kerumunan. Kemudian, terlihat seorang pria yang sangat kuat berjalan masuk. Aura orang ini sangat kuat, bahkan orang-orang di sekitarnya menghindarinya, karena takut menyinggungnya. Ardi Ren dari keluarga Ren. Jenius di dataran tengah yang pernah diundang oleh kantor keamanan kota B, tidak disangka dia akan datang juga. Saat ini,
ada pemuda lain dengan latar belakang yang lebih hebat. Mengapa Ardiren datang ke sini? Dengan kemampuannya, dia harusnya pergi ke kota B. Ya, kota A hanyalah sebuah tempat kecil, bagaimana mungkin jenius ini tertarik? Mungkinkah sesuatu yang besar akan terjadi di lokal street hari ini? Atau apakah ada harta yang cukup untuk menarik para keluarga besar ini? Mendengar komentar semua orang, Erikin agak tertarik pada Ardiren. Diundang oleh kantor keamanan kota B. Bahkan Erikin pun tidak mendapatkan perlakuan semacam ini. Ardiren tampaknya seumur dengan Erikin, dan aura di tubuhnya bahkan lebih stabil, tidak terlihat adanya fluktuasi kekuatan batin, sama seperti orang biasa. Chelen Yu dari keluarga Yu ada di sini. Saat ini, ada yang berseru lagi. Terlihat seorang wanita mengenakan gaun merah dengan rambut panjang tergerai, berjalan dengan menonjol di antara semua orang. Begitu dia muncul, hampir semua orang tertarik kepadanya, bahkan Ardiren, Teng Lei dan yang lainnya ikut menghampirinya sambil tersenyum. Setelah beberapa saat, ketiga kelompok orang ini berkumpul, seseorang yang tidak tahu situasi ingin berpartisipasi, tetapi ditolak tanpa ampun. Erikin mengamati Chelen Yu, mengerutkan kening di dalam hatinya. Wanita ini memang cukup cantik, namun memiliki hawa genit yang tak terkatakan di tubuhnya, mirip sekali dengan pembunuh wanita yang dikirim oleh kediaman Xuan Min. Tentu saja, Erikin tidak terlalu peduli, dan tidak ingin terlibat dengan orang-orang ini. Alasan dia datang ke lokal street hari ini, pertama-tama adalah untuk memperbanyak pengetahuan, dan kedua, mencoba peruntungannya apakah dia bisa mendapatkan harta karun. Erikin. Pada saat ini, sebuah teriakan tiba-tiba terdengar tidak jauh dari situ. Kemudian, terlihat Bella Fang melompat-lompat menghampirinya. Bella Fang saat ini masih seperti biasa mengenakan rok pendek, kakinya berwarna merah muda di bawah sorotan cahaya lampu. "Kenapa kamu di sini?" Erikin berkata dengan heran. Bella Fang tersenyum dan berkata, "Acara besar seperti ini tentu saja tidak bisa tidak ada aku." Di sampingnya, ada seorang anak laki-laki tampan yang terlihat asing, Erikin belum pernah melihatnya. "Bella, siapa ini?" Pemuda tampan itu memandangi Erikin dan bertanya. Bella Fang berkata dengan tidak sabar, "Apakah kamu tidak mendengar aku memanggil namanya? Mengapa kamu harus bertanya lagi?" Pemuda tampan itu tersenyum, tidak marah, dia memperkenalkan dirinya, "Halo, namaku Hamlei Siang, yang ada di situ adalah teman-temanku." Hamlei Siang menunjuk ke arah Ardiren yang tidak jauh dari situ, dengan sedikit sorot penuh kebanggaan di matanya. "Oh." Erikin mengangguk, tanpa menunjukkan banyak fluktuasi dalam ekspresinya. Hal ini membuat Hamlei Siang sedikit tidak senang. Dia mengulurkan tangannya menarik lengan Bella Fang dan tersenyum, "Ayo, Bella, aku akan mengajakmu untuk menyapa teman-temanku." "Tidak, kamu saja yang pergi." Bella Fang memutar matanya. Kemudian, dia menyeringai dan meraih lengan Erikin, dan berkata, "Ada batu cinta di depan, aku akan membawamu ke sana." "Apa yang bagus dengan batu cinta?" Erikin menggelengkan kepalanya, "Aku tidak mau pergi." Bersambung. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa subscribe dan nantikan kisah episode selanjutnya hanya di Novel Story. Salam.